Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matematika Diskrit. Saya sendiri Muhammad Alfian Nurul Yakin, Fajar Nasirul Haq, dan Arga Yuda Hasiholan Silaban. Di sini kami akan menjelaskan tentang lintasan dan sirkuit Euler yang terdapat di mata kuliah graf di Matematika Diskrit. Oke, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Nah, di sini pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, di sini dijelaskan bahwa lintasan, jadi lintasan ini melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali ya, tepat satu kali. Jadi tidak boleh lebih. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali. Maksudnya adalah jadi berawal dari simpul 1. Nah, berakhirnya juga harus di simpul 1 tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat contoh yang pertama. Nah, di sini ada contoh yang pertama disebutkan dalam soalnya lintasan Euler-nya itu ini ya. Nah, coba kita gambarkan dari A. Nah, dari A terus ke B ya. Setelah ke B ke C, setelah ke C ke D, terus ke E, terus ke C, terus ke H, oke, terus ke B, terus ke F, terus ke H lagi, terus ke E, terus ke F, terus ke G. Nah, berakhir di A. Oke ya, jika kita lihat lintasan ini melalui masing-masing tiap sisi dalam graf tersebut, maka dia memiliki lintasan Euler. Nah, terus yang kedua, graf tersebut memiliki sirkuit Euler karena berawal dari simpul A ya. Jadi kita berawal dari simpul A dan berakhir di simpul A. Maka ini disebut sirkuit Euler. Nah, di sini kita terdapat lintasan Euler dan juga sirkuit Euler, maka jawaban yang tepat ini adalah graf Euler pada gambar contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, nah di sini kita memiliki lintasan Euler ya. Penggambarannya seperti tadi ya, sudah tahu. Nah, di sini dijelaskan bahwa graf tersebut tidak memiliki sirkuit Euler. Dia hanya memiliki lintasan Euler saja, tetapi tidak memiliki sirkuit Euler. Karena simpul awal dan simpul akhir lintasannya tidak sama ya. Jadi di sini simpul awalnya itu A, akan tetapi berakhirnya di G. Nah, berarti kan tidak sama. Nah, berarti tidak memiliki sirkuit Euler. Maka jawabannya adalah graf semi Euler. Lalu ada contoh yang ketiga. Di sini terdapat sebuah graf ya. Nah, dijelaskan bahwa graf di atas tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Tidak memiliki lintasan sama sekali maupun sirkuit Euler. Nah, berarti jawabannya adalah graf non-Euler. Oke ya, itu tadi pengertian lintasan dan sirkuit Euler beserta contohnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai sirkuit dan lintasan Euler. Ini ada bagian 2 yaitu teorema. Apa fungsi dari teorema ini? Fungsi dari teorema ini nantinya akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwa pada suatu graf ini terdapat lintasan Euler atau sirkuit Euler atau bukan sama sekali keduanya. Oke, langsung saja ke teorema yang pertama. Graf terhubung G adalah Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing vertex adalah genap. Di sini saya mengingatkan kembali apa itu derajat vertex. Derajat vertex ialah pada suatu titik dia itu terhubung pada berapa sisi gitu. Contoh, di sini kita mempunyai titik A. Dikatakan bahwa titik A jumlah derajat vertexnya adalah 4. Kini kita dapat buktikan ini ada titiknya. Di sini adalah garis atau sisi yang terhubung dari titik A ini. Kita bisa hitung 1, ada 1, 2, 3,
4. Jadi terbukti ya bahwa titik A ini memiliki derajat vertexnya 4. Sedangkan teorema pertama dikatakan bahwa masing-masing derajat vertexnya adalah genap. Nah, di sini dikatakan jumlah derajat vertexnya A ada 4, D ada 2, B ada 2, E ada 4, ini B-nya salah maksudnya. C ada 4 dan F ada 2. Semuanya bernilai genap. Maka graf ini adalah sirkuit Euler atau graf Euler. Kalau kita ingin buktikannya, kita tinggal membuat sebuah lintasan atau sirkuit itu. Misalnya kita ambil titik D, kita arahkan ke masing-masing titik, kita lewati masing-masing sisinya. Nah, jadi terbukti ya bahwa graf ini merupakan graf Euler. Di sini dapat lihat bahwa sisi-sisinya semuanya dilintasi atau terpenuhi kalau menurut istilah saya. Nah, di sini kita mendapati bahwa titik awal kita bergerak dan akhirnya itu sama, maka disebut dengan sirkuit Euler. Enggak, jadi ini graf ini adalah sirkuit Euler sesuai dengan teorema dan teoremanya terbukti. Oke. Lanjut ke teorema yang kedua. Dikatakan bahwa jika graf G memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Sedangkan jika G memiliki 2 vertex berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki satu vertex berderajat ganjil. Di sini kita punya dua graf gitu. Ini graf pertama dan ini graf kedua. Dikatakan teorema kedua ini yang pertama bahwa graf yang memiliki lebih dari 2 vertex ganjil, maka graf itu non-Euler. Ini ada graf 1. Dikatakan jumlah derajat vertexnya A ada 3, D ada 2, B ada 2, E ada 3, C ada 3, F ada 3. Bisa buktikan sendiri sesuai dengan yang tadi di tema pertama. Dia graf ini memiliki lebih dari 2 gitu vertex yang berderajat ganjilnya, maka ini disebut graf non-Euler. Kalau kita ingin membuktikannya, kita coba ya, kita lintasi sisi-sisinya nih. Tuh, jadi dia hanya kembali akan tetapi tidak memenuhi setiap sisinya gitu, maka ini bukan disebut sebagai graf Euler. Sebutannya adalah graf non-Euler atau bukan Euler, karena dia tidak melintasi seluruh sisi yang ada pada graf ini. Bisa dicoba di awal titik yang lain, kita bisa coba, maka hasilnya tetap sama. Nah, kita coba tadi mulai di titik A, kita mulai di titik E. Terpenuhi tidak? Tidak, karena ada satu yang belum terpenuhi, yaitu sisi sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa graf satu ini karena memiliki lebih dari 2 vertex yang berderajat ganjil, maka bukan Euler. Di sini katakan bahwa teorema di kedua ini yang kedua, 2 vertex jika G memiliki 2 vertex berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki satu vertex berderajat ganjil. Di sini graf yang kedua, jumlah vertexnya A3, D3, titik B2, titik E2, C2, F2. Di sini hanya memiliki 2 derajat vertex berderajat ganjil. Jumlahnya ganjil ya. Maka ini memiliki lintasan Euler. Kita buktikan lagi. Nah, terbukti ya. Jadi graf ini adalah memiliki lintasan Euler. Kenapa lintasan? Karena titik awal dan akhirnya berbeda. Jadi disebut lintasan. Sedangkan sirkuit apabila titik awal yang kita gunakan hasilnya sama di akhir gitu. Tujuannya di akhirnya adalah titik yang sama. Atau kalau istilah saya start sama dengan finish. Jadi startnya sesuai dengan finishnya di tempat itu juga. Oke, lanjut.
ke teorema yang ketiga. Satu graf terhubung adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat dua vertex yang berderajat ganjil. Di sini kita punya graf jumlah derajat vertexnya. Ini titik 1 ada 2 derajat, 1, 2. Titik 3 memiliki 2. Titik 4 dan 2 ada 3. Nah, ini tepat berderajat ganjil, maka disebut graf semi-Euler. Bisa dibuktikan ya lintasannya nanti. Oke, next. Nah, ini teorema keempat. Pada graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Sedangkan G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Jadi, graf ini memiliki sirkuit jika derajat simpulnya itu pada graf berarah ya, derajat masuk dan derajat keluarnya sama. Contoh, ini D. Ini kita memiliki sebuah graf di sini berarah, bisa lihat. Dikatakan bahwa derajat masuk dan derajat keluarnya harus sama gitu. Di sini ini tidak apa? Maksudnya tidak berlaku gitu ganjil genapnya. Jadi mau ganjil mau genap yang penting sama gitu. Keluar sama masuknya, ini keluar, ini masuk. Bisa dicek, ini kita titik A. Kita lihat yang masuknya mana aja, kan yang masuk berarti ini ya, ini masuk. Nih, masuk. Dan ini ada lagi masuk. Dah. Jadi yang masuknya ada 2 dan yang keluarnya kita bisa lihat nih, ini keluar. Ini keluar. Jadi sama ya. Masuknya keluarnya 2, masuknya 2. Dan ini sama D, di titik D juga masuk 1, keluar 1 dan seterusnya. Ini ada titik B, E, C, F. Jadi derajat masuk dan derajat keluarnya pada graf berarah itu harus sama. Maka graf ini memiliki lintasan memiliki sirkuit Euler. Oke, next di sini. Ini untuk teorema yang tadi ya. Nih yang ini. Yang mengatakan bahwa G itu hanya memiliki lintasan Euler dan hanya jika G terhubung setiap simpul tapi memiliki derajat keluar yang sama tapi tidak untuk dua titik gitu. Di sini ada titik A, B, C, D. Jumlah derajat masuk keluarnya A itu ada 1, ini sama. C juga memiliki derajat masuk dan keluar yang sama. B dan D memiliki derajat masuk dan keluar yang berbeda. Maka dia hanya memiliki lintasan Euler dan bukan sirkuit Euler karena tepat 2 yang tidak memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul, sehingga graf di atas memiliki lintasan Euler. Mau dibuktikan bisa. Kita tarik coba sesuai dengan arahnya. Oke, next di sini kita ada teorema yang keempat. Setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul, sehingga graf di atas memiliki lintasan Euler. Jadi hanya memiliki lintasan Euler, tidak memiliki sirkuit Euler. Di sini dikatakan bahwa derajat masuk dan derajat keluar dari graf ini yaitu pada titik A, derajat masuk dan derajat keluarnya 1, ini masuk, ini keluar, jadi sama-sama 1. C juga 1 dan 1. B, derajat masuknya 2 dan derajat keluarnya 1. D, derajat masuknya 1 dan derajatnya keluarnya 2. Jadi berbeda gitu. Dikatakan di sini kecuali dua simpulnya itu berbeda. Maka dikatakan bahwa graf ini hanya memiliki lintasan Euler. Ya. Bisa dapat dibuktikan jika kita menarik di titik D ke A sesuai dengan panahnya. Nah, jadi dia memiliki lintasan Euler. Jadi teorema 4 terbukti ya.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk part selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, next adalah kesimpulan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu poin penting grafs yang memiliki sirkuit atau lintasan Euler. 1. Derajat vertex tidak sama dengan 0. 2. Jika semua derajat genap, maka dipastikan memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Jika dua vertex berderajat ganjil, maka memiliki lintasan Euler tapi tidak memiliki sirkuitnya. 4. Jika dua atau lebih derajat ganjil, maka tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Tambahan lagi, dapat dipastikan bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler pasti otomatis memiliki lintasan, tetapi graf yang hanya memiliki lintasan pasti tidak memiliki sirkuit Euler. Ya, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.